Kegiatan yayasan ini nanti atas persetujuan dari ketua atau pembina, dalam hal ini Pak sebagai ex officio ketua PB Porma Esa. Kemudian pengurus yayasan ini sebagaimana ada di surat keputusan. Yang pertama, lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 001-39.AH.01.04 tahun 2024 tentang pengesahan pendirian Yayasan Porma Esa Indonesia Maju. Ini sesuai dengan arahan Pak Ketum. Kemudian kekayaan yayasan ini sementara 10 juta. Ada di lampiran, Bapak Ibu, ada di lampiran. Yayasan Porma Esa ada di lampiran. Ya itu. Nah, kemudian sesuai dengan arahan dari Pak Ketum, yang menjadi pendiri adalah Pak Joni sendiri, Pak Mandiri, kemudian Pak Niko Rumenta, Pak Ibu Dorothea Sabola, dan saya sendiri. Kemudian pengurus, ketuanya adalah ketua pembina Pak Joni Bintang, ketua pembina sebagai ex officio dari ketua PB Porma Esa. Kemudian anggotanya saya sendiri, Pak Dr. Niko Altin Lumenta, Dr. Andes Theo Sambuaga, kemudian Bapak Mangindan, dan Pak anggota juga Pak Abel Mandiri dan Popi Tumenggol. Kemudian pengurus, ketuanya Ibu Yolanda Soekarno, itu sama dengan Yayasan Prestasi. Kemudian sekretaris Ibu Reni Pesik, kemudian bendahara Ibu Luciana, kemudian anggota adalah Ibu Betty Paruntur, Ibu Didi Ferdinand Koropis, kemudian Ibu Lucy Natalia Kusoy, kemudian Mary Wendur, kemudian Ivon Wakari Rumambi, kemudian wakil ketuanya Bapak William Nicholas Sobotan, Pak Niko. Kemudian wakil sekretaris adalah Bapak Michael Ricky Oswa, wakil bendahara Ibu Masih Bangudap, kemudian pengawas ketuanya adalah Bapak Reni Humphrey Elvan, anggotanya Bapak Basri Seluruh, anggota juga Bapak Rofi Rodolu, Bapak Dr. Ian Samuel Malikas, dan Wirawan Dr. Adi Tulang. Nah, dalam akte kita ini yang itu adalah yang melakukan kegiatan pengurus, dia harus mendapatkan rekomendasi dari pembina rekomendasi. Sementara mungkin Pak Stanis ada tambahan. Kemudian pada kesempatan ini memang ini seperti rapat pertama yayasan, dan manakala di antara Bapak Ibu yang kira-kira tidak bersedia ini, kami mohon supaya disampaikan, karena apapun yang terjadi kita harus lapor ke Kumham. 7 hari setelah ada pengunduran diri, kita harus melapor ke Kumham untuk diganti, karena 7 hari pun harus diganti, tidak boleh ada terjadi kekosongan, apakah di pengawas, di pembina maupun di pengurus. Itu yang kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang satu lagi yang yang kita tidak bisa untuk menginisiasi adalah bagaimana prestasi itu melebur ke Yayasan Porma Esa sebagaimana hasil arahan dari pembina Yayasan Prestasi, dalam hal ini Bapak Abel Mandiri, agar supaya dilikuidasi bahasanya dia. Tetapi kalau bahasa ini adalah penggabungan. Jadi bagaimana menggabungkan prestasi dengan Porma Esa. Nah, ini adalah entitas tersendiri, dia punya badan hukum sendiri, sehingga Porma Esa tidak bisa
komunikasi dengan pembina Yayasan Formaesa, kemudian menjadikan akte dan bergabung. Sederhana. Tapi kembali lagi disampaikan bahwa penggabungan ini sangat tergantung dari Yayasan Prestasi. Karena itu adalah badan hukum tersendiri yang kita tidak bisa intervensi. Saya kira seperti itu Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo atas penjelasan. Saya kira tugas masing-masing di dalam organisasi yayasan ini sudah jelas, ada pembina, pengurus, dan pengawas. Karena waktu kita mendaftar juga dulu untuk Formaesa, Kumham hanya tahu 3. Ada pengurus, kalau di Formaesa ada anggota, ada pengurus dan pengawas. Itu kalau di bukan yayasan, itu di POR. Jadi pengurus itu mengurusi anggota dan pengawas mengawasi pengurus. Nah, ini yang ada kejadian di JGC, di Golok, itu pengawas diangkat oleh pengurus. Sehingga akhirnya ADART harus dirubah melalui RUPS agar supaya pengawas diangkat oleh RUPS seperti kita. Karena kita mau ngawasi dia tapi kita diangkat. Kalau di yayasan yaitu pengawas, pembina, pengawas, pengurus. Jadi di Kumham sama sekali tidak menyetujui ada organisasi yang tidak ada pengawas. Jadi dan ini saya kira sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh. Cuma karena yayasan kita sudah diresmikan, saya kira tugas dari pengurus adalah bertanggung jawab, sudah ada di situ, tapi yang mungkin segera mungkin pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan oleh pembina. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan yang berlaku. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Kira kita nggak ada itu. Pengawas ada di sini jelas organ yang bertugas melakukan pengawasan, kewenangan pengawas. Pengawas wajib dengan etiket baik dan tanggung jawab menjalankan tugas ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. Jadi nggak boleh sendiri. Pengawas juga berwenang memasuki bangunan dan seterusnya, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan, mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, memberi peringatan kepada pengurus. Berikutnya, pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih pengurus apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu yang perlu kita kerjakan dalam waktu yang dekat ini, karena kalau tahun buku kita di sini 1 Januari sampai 31 Desember kan. Kemudian paling lambat 5 bulan setelah, pengertiannya apa tuh kan? 5 bulan setelah tutup buku atau Itu untuk laporan tahunannya. Laporan tahunan. Setiap tahun kita bikin laporan tahunan. Jadi setelah tahun buku itu tutup, paling lambat 5 bulan laporan tahunan harus dibuat. sama dengan organisasi lain, saya kira. Sama. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan. Jadi kita di sini berbicara sebagai yayasan Formaesa. Tadi sudah disinggung oleh Carlo, kita tidak mengungkit yayasan prestasi,
karena Yayasan Prestasi ada wewenangnya, ada di Ketua Pembina. Dalam hal ini Pak HGM Menteri. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Selamat siang. Perkenalkan saya Michael Ricky Osvalata. Ini Michael Osvalata. Terima kasih kesempatan kepada saya yang diberikan untuk masuk dalam pengurus yayasan ini. Ada beberapa poin sih Pak yang saya mau nanya Pak. Hubungan yang tadi Pak Carlo bilang bahwa kalau ada yang sedia dalam waktu 7 hari untuk pengurus yayasan, silakan. 30 hari. Saran saya Pak, karena orang semua adalah perlu pengurus yayasan, bikin something like fakta integritas, agar supaya kalau toh misalnya udah ada nama situ, kita bersedia jadi pengurus yayasan dan tidak ada berdebat lagi nanti di satu waktu bahwa kita nak confirm ya. Nah itu tuh perlu ada. Kemudian yang kedua, Pak Joni, kita mau tanya bahwa di sini dikatakan bahwa ada secepatnya pengurus yayasan ini membuat satu program, baik mungkin program jangka pendek atau program jangka panjang. Dan kita juga sudah ketahui bahwa tujuan dari yayasan ini seperti apa dan mau dikemanakan. Yang menjadi pertanyaan saya bahwa di sini ada yayasan ini merupakan perangkat daripada PB Forma Esa. Nah, sementara ada PB Forma Esa, ada yayasan. Bagaimana program kedua organisasi ini itu bisa apa ya? Karena kalau berbicara bidang sosial, berbicara bidang olahraga, PB Forma Esa juga kan punya program untuk itu. Nah, sama juga tujuan dari yayasan ini kita untuk pengembangan prestasi olahraga dan budaya, sama juga ada program-program. Nah ini sampai sejauh mana nantinya sebelum mumpung bikin program biar bisa berkolaborasi agar supaya sinergi antara PB Forma Esa sama Yayasan Forma Esa. Itu aja Pak Joni pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Maindra mungkin bisa kasih gambaran karena yang terlibat dulu di yayasan dengan Forma Esa, pemindahan dulu pengalaman yang terjadi atau mungkin orang harus bicarakan ada pembatasan atau. Terima kasih. Saudaraku sekalian yang saya kasihi, selamat siang. Pada saya di hari pertama, saya dimasukkan sebagai anggota pembina. Saya terima. Yang kedua, dengan adanya Yayasan Prestasi Pemerintah tadi dikatakan, personalianya sudah digabung. Sudah digabung. Sekarang persoalannya ada 2 matahari. Prestasi sama organisasi. Ini bagaimana ya kita harus satukan. Tadi Pak Carlo katakan sederhana saja. Dulu ada apa-nya masing-masing. Anak hukum lebih tahu, kita tidak tahu bagaimana caranya supaya bergabungnya itu bagaimana menjadi smooth lah. Ya. Dari segi hukum tentunya. Kemudian dulu sebelum Pak Joni, yayasan itu pernah tidak punya uang habis. Terus atas usaha dari Pak Yustian dan jalannya lagi sampai lupa saya berapa, 1 lebih. Kita bisa pakai, informasi bisa pakai itu lihat dari
bunga saja setiap tahunnya. Setiap tahun hanya bisa bunga paling 20-30 juta. Kalau perlu minta lebih, kita bisa bikin surat lagi dan sebagainya. Tapi begitu tidak ada masalah. Di samping itu tentunya kita mencari doa dari kembangan sana semakin sini untuk pelaksanaan pertandingan Permaesa. Saya kira itu yang paling penting, bagaimana menggabungkan sekarang. Ini sederhana sekali Pak Carlo katakan, setahu saya ada 2 akte gitu. Aku lebih tahu bagaimana caranya proses pengadilan lah atau tidak dan sebagainya. Baik, antara itu dulu. Baik, terima kasih Pak Pemindaan. Itu tahun berapa ya yang ada bikin ininya mulai dana abadi itu 94 ya kalau nggak salah. Itu diadakan prestasi ini itu untuk mencari dana abadi. Jadi bukan dana yang digunakan untuk keperluan PB Permaesa, tetapi untuk supaya dana abadi ini hanya boleh digunakan bunganya saja, sedangkan uangnya yang ada itu harus mesti tersimpan. Itu yang saya tahu satu. Jadi itu uang yang ada di Yayasan Prestasi itu adalah ya uang dana abadi. Jadi kita boleh menggunakan itu hanya bunganya saja.
Jadi saya kira untuk supaya kita semua tahu bahwa bukannya dalam hal ini kita di prestasi itu jadi merasa ini, tetapi ya itu kenyataannya pada waktu Pak Yustian menyerahkan pada kita pengunduran dirinya itu langsung semacam di depan Bapak Mantiri yang mungkin waktu itu Pak HBL mungkin sudah lupa bahwa Pak HBL juga yang menandatangani yayasan prestasinya. Jadi saya juga bingung sendiri kenapa terus Ya, ini Pak. Tadi masalah penggabungan Pak. Yang pertama masalah penggabungan di sini juga di dalam akte kita sudah akomodasi. Ya, tinggal nanti rapat pembina di prestasi, kemudian rapat pembina di Formaesa, kemudian nanti kita tuangkan dalam akte notaris dan kita lapor Kumham, itu sudah selesai. Nah, menyangkut tadi yang Bu Yola sampaikan tadi itu, ya sebenarnya yang tadi lagi itu ya prestasi itu dia adalah entitas yang mandiri yang kita tidak bisa jangkau. Nah, sekarang karena ini adalah perintah MKB dan arahan Ketum, kita harus bikin yayasan, maka jadilah Yayasan Formaesa. Yayasan Formaesa ini sesuai dengan pertemuan antara Yayasan Prestasi dengan Formaesa kemarin. Ada 3 keputusan itu tadi, ya kan? 2 sudah kita jalankan, sudah jadi, tinggal 1 itu. Tadi Pak Mangga bilang bagaimana caranya kita mau likuidasi, bahwa ada dana abadi yang tidak boleh digunakan, cuma pakai bunga, tidak apa-apa juga. Misalkan Yayasan Prestasi terjadi penggabungan, dana abadi itu tetap abadi, tidak mungkin digunakan. Tinggal bagaimana kita merubahnya, seperti itu. Nah, tadi juga dari tadi Pak Michael, bagaimana antara PB Formasi dan Yayasan ini kembali lagi entitas terpisah. Yayasan punya kegiatan sendiri, Formaesa punya kegiatan sendiri. Jadi kita nggak bisa gitu. Karena kalau kita campur-campur begini, pusing ini. Jalan sendiri-sendiri aja. Formaesa bikin program. Nah, Formaesa ini Pak Ketum, kita kan nanti tanggal 22 November bulan depan kita akan bikin MKB lagi. Nah, kita akan minta laporan tahunan, termasuk sistem penganggaran seperti apa. Kemudian kita akan minta untuk rencana tahun ke depan, sehingga kita punya tahu agenda-agenda yang akan kita lakukan tahun 2025. Seperti itu. Jadi Pak Michael, kalau seandainya yayasan ini mau melakukan sesuatu, silakan aja. Itu Pak. Ya, Pak, mungkin bisa saya tambahkan, itu kan tadi Pak Michael mungkin maksudnya adalah dalam membuat program, karena yayasan ini adalah perangkat dari Formaesa, maka mungkin perlu diketahui sampai sejauh mana batasan-batasannya Pak ya, supaya tidak berbenturan, ya kan? Nah, antara Formaesa sama yayasan ya. Kalau saya berikan contohnya udah ada di halaman Bu Hadi Pak, mungkin yang ada di slide. Nah, itu salah satunya itu. Karena dikatakan di dalam anggaran dasarnya itu adalah maksud dan tujuan meningkatkan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, terutama dalam bidang olahraga dan budaya pada umumnya melalui bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi mungkin untuk secara detailnya bisa nanti kita meetingkan mana-mana yang perlu dilakukan. Kalau untuk Formaesa kan kita tahu bahwa murni 100% adalah olahraga. Mungkin sisanya Pak kita bisa bicarakan di kemudian hari apa gitu yang bisa dilakukan. Karena contohnya di sini ya kayak misalnya contoh kegiatan bakti sosial dalam membantu korban banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara. Ini sudah dilakukan tahun lalu, tahun 2023, Pak Sekjen yang ke sana. Nah, ini mungkin kalau misalnya ya ini kan musibah ya Pak ya, tapi kalau misalnya ada program serupa untuk kegiatan bakti sosial apapun, itu mungkin bisa dilakukan mulai dari yayasan. Begitu. Yang bukan olahraga. Tapi ini karena waktu itu yayasannya belum ada Pak, jadi olahraga yang lakukan waktu itu. Kira-kira sih demikian Pak. Baru nanti kita pikirkan apa yang program lainnya yang lebih baik apa. Saya setuju sih Pak, untuk program kerja ya. Kalau saya lebih berpikir bahwa yang tadi dikatakan bahwa yayasan ini adalah perangkat daripada organisasi PT Formaesa. Jadi
program-program, jadi tinggal berkolaborasi aja. Program dari PB Porma Esa, misalnya bakti sosial, ya kan? Apa yang perlu disupport oleh yayasan agar supaya bakti sosial ini bisa jalan. Jadi ada batasan-batasan seperti itu sehingga tidak, misalnya ada banjir, PB Porma Esa ada bakti sosial, yayasan ada bakti sosial gitu. Jadi bagaimana tinggal berkolaborasi aja sih Pak nanti. Itu yang maksud saya agar supaya ada batasan-batasan sehingga tahu kita cuman ada satu nih PB Porma Esa dan yayasan adalah perangkat dari PB Porma Esa, harus menunjuk program dari PB Porma Esa. Itu sih Pak. Ya, jadi seperti kita tahu Pak Tony Wenas di Freeport, beliau sama sekali tidak mau membantu kalau kegiatan olahraga. Tapi kalau budaya itu 1000%. Nah, mungkin di situ bisa kita atas nama PB ya suruh yayasan yang berkoordinasi dengan Pak Tony jual meja, mungkin satu meja 10-20 juta, bikin itu dari dana itu 100% di yayasan. Kalau misalnya ada program sosial, kita mungkin ada dana dari golf, dari mana kita bikin, itu bisa kita serahkan kepada yayasan untuk melaksanakan, karena yayasan melaksanakan juga atas nama PB Porma Esa. Jadi itu menurut saya nggak ada masalah, karena uangnya juga jelas, iya kan? Mungkin yayasan bilang, aduh kita mau bikin bakti sosial tapi dana sudah terpakai, boleh kita bikin golf mungkin, mari dengan yayasan kita gabung panitianya, yayasan dengan PB, kita ke sana atas nama PB Porma Esa. Itu Pak maksudnya. Saya kira gitu. Ya, betul. Sekarang yang jadi masalah justru penggabungan ini kalau ada masalah dana mari tapi dijalankan oleh Pak. Kalau bagi kita nggak ada masalah. Kalau memang ketentuan di sana itu hanya dipakai untuk Porma Esa bunganya, ya nggak ada masalah. Silakan, kita nggak akan merubah. Kalau misalnya itu ketentuannya, kita nggak akan ganggu gugat ketentuannya. Nanti kita cari ya yang lain lagi ya. Seperti saya katakan, mungkin kalau kita bisa bekerja dengan Tony, ya mungkin yayasan yang bikin, ya uang itu kas 100% milik yayasan. Ya, nah kalau kurang-kurang ya barangkali kalau dapat yang bunga itu ya syukurlah. Kalau udah habis juga ya nggak apa-apa, asal bertanggung jawab kan jelas. Saya kira nggak ada masalah. Buat kita nih, kayak kita nggak akan terganggu oleh yayasan prestasi punya aturan. Cuma kita mau ada satu badan yang kemana-mana mengatasnamakan PB POR. Makanya di situ siapapun jadi ketua POR nanti, si Bapak Yan, Pak Ari atau Pak Carlo atau Standis nanti itu ex officio ketua pembina yayasan. Itu yang mengikat supaya jangan ada kegiatan yayasan bikin tahu Porma Esa gitu. Ini apa lagi ini? Nggak ada yang di mediator atau ya jadi tumpang ini kalau mediatornya siapa ya Pak? Ada lagi mungkin Bilangnya mau datang. tinggal dengan ya nanti habis ini nggak boleh saya ketemu HBL. Bahwa kita juga sudah sepakat kalau tadi yang Yuski yang punya dana abadi tetap kita pakai hanya bunga dari uang abadi itu. Bagaimanapun itu kan amanat orang yang sudah mendahului, kita nggak akan ganggu gugat. Cuma yang kita mau kita berada dalam satu atap sehingga jangan sampai orang lalu bilang, aduh dulu K3 sampai berapa tahun baru jadi satu, nanti ini mau Porma Esa mau berapa tahun lagi. Ada yayasan prestasi, yayasan Porma Esa, waduh itu aja nih. Porma Esa perjuangan. Esa berjuang. Saya kira dari kita Bu, Iya. dalamnya itu aja. Silakan prestasi.
Ya, satu lagi Pak, sehubungan tadi yang dikatakan bahwa tanggal 20 November ada MKD ya. Ya. Ya, nantinya dalam MKD itu dari yayasan perannya apa ya? Apakah perlu ada pelaporan? Apakah perlu ada penyampaian program kerja? Karena kan 5 tahun ke depan. Ya. Sementara di Bakum ini baru Cepat sekali gitu ya. Mendadak Saya kira ini karena pemanggilan seorang bilang semua saudara ya aturan kalau sudah lalu kakak ada kalau perlu pemilihan jangan pede bisa adanya Program 2025 aja. 2025 ya. pokoknya ya asal sebagai organisasi macam ini orang mau MKB 1 tahun udah bikin apa nggak ada bikin apa-apa cuma orang sudah melaksanakan 100 tahun orang sudah bikin apa bikin yayasan kan itu yang orang akan laporkan ada keuangan ya itu yang didapat paling yang ada yang dari golf aja sekarang ya Iya, golf. Jadi kalau dari yayasan mau bikin program saya kira waktu orang berikan nanti dalam MKB ya Pak Mengindah yayasan memberikan apa ya sekaligus juga kalau boleh hadir semua pengurus supaya orang tahu juga oh ini Nanti diundang. pengurus dari yayasan. Nah, yang selama ini orang nggak tahu bahwa yayasan prestasi itu bukan yayasan Forma Esa. Cuma karena salah. Tidak apa-apa kalau menurut kita udah apa yang sudah Pak Yustian almarhum tetapkan toh ikut nggak ada masalah. Tanggal 22 katanya ini Bu Kobi bilang sama saya itu ada wanita kawan mua katanya jadi nggak bisa hadir. Ya apa? Tolong cuma ya asal dari yayasan atas nama yayasan ada. Enggak, jangan sampai orang tanya-tanya. Oke. Iya. Kita yang pindah ya di apa? Kita pindah satu. ada baiknya kan tolong semua sekali kenalkan ini yayasan. Iya betul. Iya. Karena selama ini sudah ada berita kan, loh katanya yayasan Forma Esa kok ini ada yayasan prestasi. Nah kalau sekarang isu itu sama sekali sudah tidak ada. Ya, sama sekali itu sudah ada. Kalau ada mungkin keterkaitan dengan masalah keuangan kita ikuti. Yang penting orang yang sama itu bapak baik bapak saya. Itu ada. Kalau program yang sederhana aja, mungkin kebudayaan orang perlu bikin orang kali dengan Tony dia kan suka mungkin ada orang ambil aku bintang lah yang paling kan mungkin dia jual meja tapi yang utama DP jazz atau DP apa ya dia menyanyi dulu. Yang penting Tony menyanyi udah Menyanyi dengan kolintang. menyanyi dengan kuliah Disesuaikan ya Om ya. Nah, itu lebih bagus. Tapi Tony kalau bilang olahraga dia nggak mau. Tapi kalau kebudayaan makanya kita usulkan yayasan ini nanti yang bikin otomatis tempat yayasan di situ kan wakil ketua tuh sekjen ada jadi yang bukan orang lain dan orang semua itu jadi nanti kalau perlu kita yang bicara sendiri ke Tony. Mantap. Ton, kamu kan yang mau bantu olahraga, sekarang saya kasih budaya. Sama-sama dari Maesa. Itu. Jadi maksudnya sumbangan itu boleh buat semua, Untuk bukan olahraga aja. dari yayasan silakan karena yayasan kan bisa di sosial dengan apa Iya, segala macam. sosial ya. Iya, iya. Sosial kemanusiaan kan. Karena kalau dari PB minta pasti untuk kegiatan olahraga, Iya. bukan untuk kegiatan sosial. Oke. Karena kalau orang mau bikin kegiatan sosial, pasti orang serahkan ke Yayasan. Walaupun doi, orang mungkin tambah. Kalau orang ada doi, seperti biasanya kalau untuk charity, orang bikin apa? Golf. Golf. Ada Nah, sisa? dari dana itu, orang bisa Kasih ke yayasan. Gitu. Jadi budaya, kemanusiaan dan sosial. Nah, Tinggal nanti kita habis ini kita telepon ke Nah, Pak Tony Wenas nanti kan Bapak bisa. mandiri. Iya, lagi Pak. Lagi saya tuh ketik Pak. Bisa langsung. Gimana caranya? Sudah juga biar sudah.
nggak boleh itu. Jadi kegiatannya akan sama PT Forma Esa, tapi yang jalani yayasan. Itu makanya ternyata kolaborasi begitu sih. Iya, yayasan nggak boleh cari duit loh. Boleh. Tapi kalau backing dengan Tony, atas nama program. Selamat siang Pak. Izin melapor Pak, kita lagi rapat yayasan Forma Esa. Pak Jody izin untuk mungkin ada laporan Pak. Selamat sore, Bro. Baik. Ini nih, orang rapat apa yayasan, ada rapat yayasan, ada Bro Lape, ada dari prestasi. Jadi semua sepakat untuk prestasi nanti melebur ke Yayasan Forma Esa, tetapi wewenang itu ada di Bro. Asal jadi satu aja. Iya. Halo. Iya. Nah, ini kita kasih di Speaker. bukan speaker. Terus Menteri bicara nih, kita kasih. Silakan. Oke, jadi prestasi dengan yang terpor jadi satu saja. In one hand udahlah lebih gampang kayak dulu pernah terjadi begitu kan? Begitu. Halo? Iya, udah dengar semua, Pak. Ya. Saya kira itu saja. Iya. Ya, supaya kita bisa kompak lah ya. Penting itu. Iya. Semua setuju. Jangan ada Iya. ya apa sudah ada pernah kita alami juga sih. Ada Ketiga. dua jadi akhirnya nggak perlu setrun lah istilahnya. Iya. Gas ke jalan kan banyak pada kali jadi kurang enak. Kalau jadi satu udah saya kira kita akan yang penting untuk kepentingan Forma Esa pasti bisa berjalan baik, itu aja. Iya. Kita saling mendukung, itu aja. Ya. Dari saya begitu loh. Iya. Baik, Bro. Saya kira udah jelas. Jadi pesan itu ada di pembina prestasi. Kalau lulus bicara sudah kelar. Cuma memang ada dari Bu Yolanda, itu kan dari Justian dulu ada dana abadi yang hanya dikasih ke Maesa bunganya per tahun. Sebenarnya nggak ada masalah, nanti kita cari. Jadi itu tetap juga siapapun ketua Forma Esa, siapapun ketua pembina yayasan, tetap dana abadi itu hanya boleh dipakai bunganya. Itu kita putuskan begitu. Hanya itu aja sebenarnya tadi yang sedikit. Iya, Bro. Makasih banyak. Tuhan berkati. Ya. Dan berkati. Saya kira Yolanda sudah. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siap. Clear isu. Ya. Clean and clear. Clear yang belum clear tadi kan yang dana-dana apa? Apa daripada terus. Karena untuk penyatuan di yayasan mereka sendiri tutupnya ya. Iya. Tinggal urusan nanti. Pak Joni, Ya. mau tanya kalau ini ada Pak Jaksa juga Pak Jan. Kan ini akhirnya kan orang ini ada dua yayasan Pak. Iya. Dan sangat beruntung sekali PT Forma Esa ada dua yayasan. Ya, satu yayasan Forma Esa Indonesia Maju, Ya. satu yayasan prestasi olahraga Maesa. Ya. Nah, apakah tidak memungkinkan dua yayasan ini tetap bikin? Nanti kita tinggal merubah akte, kita merubah peruntukannya, ya kan? Nanti under Forma Esa. Jadi mungkin one day satu ini yayasan yang bersifat sosial, satu yayasan ini yang tujuan untuk misalnya sekolah atlet, pembinaan atlet dan lain sebagainya. Suatu waktu gitu. Daripada orang mau likuidasi. Jadi mumpung sudah terdaftar, tinggal ada pergantian peruntukan,
pergantian, kepengurusan pembina dan lain sebagainya sesuai dengan arahan dari Forma Esa. Apakah tidak baik seperti itu? Tadi Pak Mandiri sudah putuskan. Nah nanti Yayasan Forma Esa ini apa yang dicita-citakan dan diinginkan oleh Yayasan Prestasi, masukkan aja ke Yayasan Forma Esa, sama juga. Apa bedanya? Jadi nggak ada dua yayasan, ada satu PP Forma Esa. Jadi kegiatan dari cita-cita yang ada di Yayasan Prestasi, Masuk di situ. masukin aja ke program kerja dari Yayasan Forma Esa. Toh kita juga nggak akan ganggu itu. Enggak, maksud saya Pak, kebetulan ada dua yayasan ini dia, ya toh. Jadi sayang aja kalau mau dilikuidasi. Menurut kita- Jadi PP Forma Esa peruntukan aja. Bukan sayang. Sekarang itu orang baku baik semua. Iya, suatu Orang saat. anak cucu belum tentu baku baik. Itu yang terjadi kan yang Pak Mangidan dengan Pak Beni. Sebenarnya itu waktu baku baik, ya masih baku baik. Sampai sebaku anu sedikit. Jadi menurut kita nggak usah kalau dua. Tetap Pasti satu aja toh apa yang mau diinginkan oleh Yayasan Prestasi sekarang mau bikin sekolah segala macam masuk aja ke toh nggak apa-apa. Ya satu ya Pak. Satu dua ini kalau jadi satu cari doi lebih gampang. Iya, betul. Jangan dua matahari. Dan dua matahari lagi. Ya, siap. Iya, Yayasan Prestasi minta doi ke gubernur. Yayasan Forma Esa minta doi ke gubernur. Yayasan Prestasi minta ke menteri. Yayasan Forma Esa minta ke menteri. Nanti yang ada dorong lempar tuh. Ini apa nih masing-masing. Tapi kalau dua-dua, tapi orang sudah tahu dan minta ini for siapa dan minta itu for siapa. Ya. Daripada dua-dua dong lempar ke mak, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa kan? Jangan ada dua matahari. Ya itu. Siap. Niat orang semua baik kok, nggak ada hal-hal yang aneh. Dan apalagi Bro Mandiri sok putuskan orang mesti. Ada yang mau disampaikan. Ada pengawas, sudah? Ya, Sudah mengawasi. Tadi bilang so clear and clean. Clear. Kalau orang Ternama bilang so clear. Clear and clean. Ditoran aja gue. Jangan sampai ada Maesa berjuang. Sebenarnya cukup. Kasih Oke, kalau ada dari pertanyaan terakhir, pengurus semua ini siap kan? Sudah ada Mas ya dia. Kalau sudah bersedia Pak, ini akte kita serahkan ke walaupun seluruhnya. foto. Mau foto dulu. Mau foto dulu. Foto tuh. Jadi kita boleh serahkan. Foto dari di situ, latar belakangnya merah putih. Foto. Mau foto dulu. Foto dulu.